Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindita Afifah, NIM C1A018065. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang UMKM dan e-bisnis. Dalam hal ini saya dibantu oleh teman-teman saya. Yang pertama Dia Fitri Kusuma, NIM C1A018108. Yang kedua Luciana Tias Puspitasari, NIM C1A018109. Yang ketiga Alia Rizky, NIM C1A018121. Dan yang terakhir Audrey Pangastika, NIM C1A018122. Akan kita bahas pada presentasi kali ini ada 4. Yang pertama teori, yang kedua studi empiris, yang ketiga persamaan, yang keempat perbedaan. Pengertian e-bisnis menurut para ahli. Menurut SWAS, e-bisnis diartikan sebagai informasi, knowledge sharing mengenai bisnis, pengelolaan hubungan bisnis, dan transaksi bisnis berbasis teknologi internet. Sedangkan Ramsey al. mengatakan bahwa e-bisnis adalah proses dan aktivitas bisnis yang terhubung melalui internet. Strom dan Nielsen mengatakan bahwa e-bisnis sebagai penghubung bisnis dan alat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Lawson et al. E-bisnis sebagai strategi besar yang dapat menawarkan layanan dan kesempatan melalui melakukan perdagangan elektronik secara global. UMKM sangat membutuhkan e-bisnis dalam memasarkan produknya dikarenakan dengan e-bisnis ini akan lebih mudah memasarkan produknya secara online. Pemilik UKM dengan berbasis web akan lebih mudah menawarkan produknya sehingga di sini khususnya pelanggan luar negeri atau tujuan ekspor hanya tinggal membuka informasi secara online dan dengan otomatis mereka pun akan melakukan order terhadap barang yang diminta secara online. Selanjutnya manajemen dalam usaha mikro kecil dan menengah. UMKM merupakan salah satu penunjang pendapatan daerah dikarenakan dengan meningkatnya usaha kecil menengah ini, pendapatan daerah akan semakin meningkat. Dengan adanya ekonomi global ini atau dapat dikatakan era perdagangan global, setidaknya dapat melindas usaha UKM ini jika tidak disertai dengan informasi yang akurat dan dukungan teknologi dikarenakan banyaknya kompetitor baik dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya sistem informasi manajemen ini meliputi yang pertama keuangan dan akuntansi berbasis e-bisnis, yang kedua kontrol SDM berbasis e-bisnis, yang ketiga kontrol produksi berbasis e-bisnis, yang keempat kontrol pemasaran dan promosi berbasis e-bisnis, yang kelima kontrol penjualan dan pembayaran berbasis e-bisnis, yang keenam pengambilan keputusan strategi berbasis e-bisnis. Dalam penggunaan e-bisnis pada UMKM juga terdapat kendala antara lain lemahnya pemahaman UMKM mengenai e-bisnis dan berbagai manfaatnya, penggunaan terbatas karena hanya sebagian pelaku UMKM saja yang memiliki smartphone atau laptop, e-bisnis merupakan inovasi baru dan belum menjadi budaya, selanjutnya kemampuan teknis penggunaannya masih rendah, hotspot area juga masih terbatas sehingga hanya menggunakan paket data dengan biaya yang lumayan mahal dan akses internet yang lambat. Yang terakhir, pelaku UMKM sebagian masih menganggap e-bisnis ini mengandung resiko kejahatan sehingga kurang yakin dalam penggunaannya. Ada upaya pengembangan e-bisnis bagi UMKM. Yang pertama dengan peningkatan mutu produk. Semakin ketat persaingan maka mutu produk akan rendah sehingga konsumen dapat memilih produk dan membandingkan tanpa ke toko. Yang kedua, fasilitas legalitas atau status hukum. Izin usaha harus dilakukan karena konsumen hanya memilih produk yang sudah memiliki izin usaha seperti PIRT, BPOM, MUI, dan lain-lain. Yang ketiga, kemitraan eksternal. Untuk meningkatkan daya saing yang dilakukan dengan pihak eksternal seperti reseller, supplier, pengusaha produk lain, lembaga penunjang atau perbankan, dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan pengembangan usaha. Yang keempat, penguatan jejaring internal. Aktif menjalin kemitraan dengan pelaku UMKM yang sama atau yang lainnya, sehingga lebih mudah mendapatkan informasi.
Yang kelima, dikembangkan bisnis center. Dapat meningkatkan kapabilitas dan daya saing UMKM karena kerjasama yang dilakukan baik dalam hal produksi maupun pemasaran. Yang keenam, peningkatan kapabilitas IT bagi UMKM. Melakukan sosialisasi dan pendampingan mengenai pemanfaatan media sosial sebagai bisnis online. Selanjutnya ada studi empiris. Yang pertama, jurnal dari Anissa Hakim Purwantini dan Pristina Anissa tahun 2018 yang berjudul Analisis Pemanfaatan Social Commerce bagi UMKM Antecedent dan Konsekuen. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi motivasi pelaku UMKM dalam pemanfaatan media sosial serta dampaknya terhadap kinerja UMKM. Metode yang digunakan yaitu metode survei dengan teknik convenience sampling digunakan dalam pengumpulan data. Metode regresi berganda, variabel independennya yaitu social commerce, variabel independennya yaitu interaktivitas, efektivitas biaya, kepercayaan, kompatibilitas, kinerja pelayanan pelanggan, penjualan, pemasaran, dan operasi internal. Hasilnya yaitu interaktivitas, efektivitas biaya, dan kepercayaan merupakan faktor yang memotivasi pelaku UMKM untuk menggunakan media sosial, sedangkan kompatibilitas tidak berpengaruh terhadap penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial bagi UMKM berdampak positif terhadap kinerja UMKM, yaitu kinerja pelayanan pelanggan, penjualan, pemasaran, dan operasi internal. Akan tetapi, tidak ditemukan bukti empiris pengaruh penggunaan media sosial terhadap kinerja inovasi. Yang kedua, jurnal dari Haniyatun Mumtaha dan Sekrening Sinita dan Asintan Winerawan Tito yang berjudul Pemanfaatan Web E-commerce untuk meningkatkan strategi pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang dirasakan atas pemanfaatan teknologi e-commerce dalam peningkatan strategi pemasaran produksi. Metode analisis yang digunakan yaitu metodologi kualitatif untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu hasil uji coba dan evaluasi yang dilakukan pada Koperasi Mahasiswa STT Dharma Iswara Madiun menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan teknologi e-commerce memenuhi strategi pemasaran produk yang berdampak pada peningkatan pendapatan. Yang ketiga, jurnal dari Tutik Khotimah dan Rina Fiati yang berjudul Peningkatan Keunggulan Kompetitif pada UMKM Gerabah melalui model e-bisnis tahun 2013. Untuk menghasilkan model e-bisnis yang dapat digunakan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Metode yang digunakan yaitu metode regresi berganda, variabel dependennya yaitu model e-bisnis, sedangkan variabel independennya yaitu promosi produk dan melakukan jual beli melalui internet. Hasil penelitian ini yaitu promosi produk dan adanya jual beli produk melalui internet dapat meningkatkan keunggulan kompetitif pada UMKM Gerabah di daerah Mayong, Kabupaten Jepara. Yang keempat yaitu dari Didi Harto, Sulistiarini Prastiwi, Muhammad Nur Utama, dan Mailin Rahmawati. Jurnalnya berjudul Penerapan Internet Marketing dalam Peningkatan Pendapatan pada UMKM tahun 2019. Tujuannya untuk memperbaiki aspek manajemen pemasaran yang berdampak pada peningkatan penjualan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode regresi berganda. Variabel dependennya yaitu internet marketing, sedangkan variabel independennya yaitu pengetahuan mengenai internet dan perdagangan online. Hasilnya yaitu adanya peningkatan pengetahuan tentang internet dan perdagangan online sehingga membantu meningkatkan omset atau pendapatan penjualan dan perluasan usaha. Yang kelima, jurnal yang ditulis oleh Paulus Tirma Irawan, Kestrilia, Rega Prilianti, dan Melani tahun 2020 yang berjudul Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui implementasi e-commerce di Kelurahan Tlogomas.
tujuannya adalah untuk dapat mempertahankan eksistensi dan perkembangan UMKM secara berkelanjutan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi berupa website @logomas untuk pemasaran dan pelatihan bagi pelaku UMKM. Hasilnya yaitu pelaku UMKM sudah cukup mahir dalam melakukan pengaturan isi website dan memiliki keterampilan untuk membuat dokumentasi produk yang baik dan layak jual. Jurnal yang ke-6 yaitu jurnal yang ditulis oleh Helmalia dan Afrinawati tahun 2018 yang berjudul Pengaruh E-commerce terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Padang. Nah, tujuannya untuk menentukan pengaruh e-commerce bagi peningkatan pendapatan UMKM di Kota Padang. Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana. Variabel bebasnya yaitu e-commerce, sedangkan variabel terkaitnya peningkatan pendapatan. Hasilnya, e-commerce cukup berpengaruh pada peningkatan pendapatan dari UMKM dilihat dari nilai signifikan e-commerce secara parsial, dari uji signifikan parametrik individual atau uji T sebesar 0,00 lebih kecil dari alfa 0,05, sementara dari hasil analisis diketahui nilai T hitung yaitu sebesar 4,50 dari T tabel yaitu 2,9. Yang ketujuh ditulis oleh Audita Nufriyasari yang berjudul Peran Dukungan Organisasional, Kompetensi Teknologi, dan Lingkungan Eksternal dalam rangka mendorong pengadopsian e-commerce pada usaha kecil menengah tahun 2012. Tujuannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dan pendorong bagi UKM dalam pengadopsian e-commerce dan untuk mengetahui pengaruh dari dukungan organisasional, kompetensi teknologi, dan lingkungan eksternal terhadap pengadopsian e-commerce. Metode yang digunakan yaitu metode analisis data menggunakan metode deskriptif dan alat analisis inferensial menggunakan analisis regresi. Variabel dependennya yaitu pengadopsian e-commerce pada UMKM, sedangkan variabel independennya yaitu dukungan organisasional X1, kompetensi teknologi X2, dan lingkungan eksternal. Hasilnya yaitu pengaruh dari dukungan organisasional, kompetensi teknologi, dan lingkungan eksternal terhadap pengadopsian e-commerce, baik secara parsial maupun simultan, memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Adapun variabel yang dominan berpengaruh terhadap pengadopsian e-commerce adalah lingkungan eksternal. Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Adi Setiawan dan Lisa Hari Sulistiawati berjudul Penerapan Modifikasi Teknologi Acceptance Model dalam e-Business tahun 2017. Tujuannya untuk menganalisis pengusaha batik UKM di Cirebon untuk menerapkan e-Business. Metode yang digunakan yaitu Structural Equation Modeling. Variabel independennya yaitu Perceived Ease of Use atau PEOU, dan variabel dependennya Perceived Usefulness (PU), Behavioral Intention to Use (ETU). Hasilnya, PEOU berpengaruh signifikan terhadap PU, POU berpengaruh signifikan terhadap ITU, PU yang berpengaruh terhadap ITU, PEOU memberikan pengaruh tidak langsung terhadap ITU. Maka dapat disimpulkan jika persepsi kemudahan menggunakan teknologi mendorong meningkatnya persepsi kebermanfaatan yang berimplikasi pada niat untuk menggunakan teknologi untuk menjalankan aktivitas usaha. Yang kesembilan ditulis oleh Raymond Gunanta dan Niki Hadian. Judulnya yaitu Imperatif e-Business, analisis kesiapan pelaku UMKM Kota Bandung dalam mengembangkan industri kreatif digital tahun 2019. Tujuannya untuk mengetahui penggunaan teknologi informasi dan sikap pelaku UMKM dalam menerapkan e-commerce. Metode yang digunakan yaitu deskriptif menggunakan metode penelitian kuantitatif dan analisis multi-attribute attitude model. Hasilnya, sebagian besar UMKM Kota Bandung menggunakan teknologi informasi dengan media sosial.
Sedangkan sikap UMKM Kota Bandung terhadap atribut 18 imperatif e-commerce menunjukkan tingkat kesiapan yang baik dalam menerapkan e-commerce. Terakhir yaitu jurnal yang ditulis oleh Firly Irhamni, Ben Husnul Khotimah, Budi Dwi Satoto yang berjudul Sistem Informasi E-commerce Produk Unggulan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Batik tahun 2016. Tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada pelanggan yang tersebar di berbagai kota untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan terhadap UMKM. Metode analisisnya yaitu deskriptif, menggunakan metode penelitian pengamatan langsung atau observasi dan wawancara sebagai data primer dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di UKM Batik Bodek yang berhubungan dengan katalog dan dokumentasi sebagai data sekunder. Hasilnya yaitu pemanfaatan sistem informasi e-commerce membantu penjual dan pelanggan untuk melakukan proses transaksi jual-beli dengan memanfaatkan media online yang mana e-commerce dapat mengurangi biaya distribusi barang. Sistem informasi berisi fitur dan berisi informasi secara detail mengenai harga produk dan informasi barang yang diberikan kepada konsumen secara online, meningkatkan penjualan produk UMKM. Dari jurnal UMKM dan e-bisnis yang dipaparkan di atas ditemukan persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu UMKM berkembang dengan media online, e-commerce atau e-bisnis baik dari segi pelayanan, promosi, penjualan maupun transaksi. Selain itu juga memberikan dampak yang positif bagi penjual dan pembeli. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam metode yang digunakan. Ada yang menggunakan metode regresi berganda, metode deskriptif, dan metode kualitatif. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.